pagi Saklar, selamat pagi semuanya. Hari ini Saklar kita memasuki hari yang ke-51. Dan di hari 51 ini pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Bilangan 34 sampai dengan 36. Dan inilah dia Bible Summary untuk kitab Bilangan pasal 34 sampai dengan pasal yang ke-36. Pada pasal 34 dengan judul perikop batas-batas tanah Kanaan. Jadi sebelum orang Israel menyeberang dari sungai Yordan masuk ke dalam tanah Kanaan, maka Tuhan memberikan batasan-batasan mana saja yang menjadi milik warisan orang Israel. Adapun batasan-batasan dimaksud adalah sebelah selatan, yaitu padang gurun Zin dan sekitarnya. Adapun sebelah barat adalah laut besar dan pantainya beserta dengan daerah-daerah sekitarnya. Adapun sebelah timur adalah Hajar Enan dan wilayah-wilayah sekitarnya, dan di sebelah utara adalah Gunung Hor dan wilayah sekitarnya. Kemudian masih di pasal 34 dengan judul perikop mengenai pembagian tanah Kanaan. Jadi di sini kembali diingatkan tentang tanah Kanaan, pembagiannya seperti apa. Adapun pembagian tanah Kanaan ini dipimpin langsung oleh Yosua dan Imam Eleazar beserta dengan 12 orang pemimpin-pemimpin dari suku Israel. Jadi masing-masing satu suku mengirim satu pemimpin. Adapun tanah Kanaan ini dibagikan kepada 9,5 suku Israel. Karena 2,5 diantaranya, yaitu Bani Gad, Bani Ruben, dan setengah daripada suku Manasye, itu telah mengambil bagian mereka di luar daripada tanah Kanaan, yaitu di seberang sungai Yordan. Kemudian di pasal 35 dengan judul perikop kota-kota orang Lewi. Jadi seperti yang kita baca sebelum-sebelumnya bahwa orang Lewi tidak memiliki tanah di antara orang-orang Israel. Tetapi untuk tempat tinggal mereka, Tuhan memerintahkan Musa kepada orang-orang Israel agar mereka memberikan tanah penggembalaan dan kota-kota sebagai milik orang Lewi. Adapun kota yang dimaksud itu adalah 6 diantaranya adalah kota perlindungan. Selain daripada kota perlindungan, orang Israel harus memberikan 42 kota beserta dengan tanah-tanah penggembalaan kepada orang Lewi. Dan letaknya itu percis berada di tengah-tengah di antara suku-suku orang Israel. Jadi suku Lewi ini dikelilingi oleh suku-suku Israel lainnya. Masih di pasal 35 dengan judul perikop kota-kota perlindungan. Kemudian Tuhan memberikan perintah kepada Musa supaya orang Israel menyediakan 6 kota sebagai kota perlindungan. 3 diantaranya berada di tanah Kanaan, sedangkan 3 lainnya itu berada di seberang sungai Yordan. Adapun guna daripada kota perlindungan ini adalah sebagai kota perlindungan atau kota tempat mengungsi orang-orang yang tanpa sengaja membunuh orang sesamanya. Jadi yang dimaksud di sini tanpa sengaja membunuh orang sesamanya adalah ketika mereka membuat orang lain meninggal tanpa rasa permusuhan atau tanpa percekcokan atau perkelahian sebelumnya. Dan para pembunuh ini harus melarikan diri ke kota perlindungan, kemudian nanti imam beserta dengan para pemimpin akan menjemput dan akan mengadili. Dan akan didapati apakah dia benar-benar membunuh tanpa sengaja atau memang dengan sengaja. Yang dimaksud dengan membunuh dengan sengaja apabila seorang membunuh sesamanya dengan alat-alat keras seperti batu, besi, kayu, atau bahkan dengan tangan kosong sekalipun. Apabila pembunuhan itu terjadi dengan cara niat atau perkelahian sebelumnya atau sesuatu yang direncanakan, maka si pembunuh ini harus menerima ganjaran untuk dibunuh oleh penebus darah atau orang yang keluarganya meninggal oleh sebab si pembunuh ini. Tetapi apabila memang didapati bahwa pembunuhan terjadi di luar daripada kesengajaan dan benar-benar murni karena kecelakaan, maka para pemimpin akan mengembalikan si pembunuh ini kembali ke kota perlindungan. Dan selama imam besar yang diurapi dengan minyak masih hidup, maka si pembunuh ini tidak boleh keluar dari kota perlindungan. Tetapi apabila dia keluar dari kota perlindungan dan bertemu dengan penuntut darah, maka apabila penuntut darah ini membunuh si pembunuh ini, maka hutang darah dianggap impas. Untuk kasus pembunuhan sendiri, Tuhan memperingatkan bahwa tidak boleh ditebus dengan apapun. Jadi apabila seorang membunuh dengan sengaja, maka orang itu harus dilenyapkan atau harus menerima ganjaran serupa, harus dibunuh juga. Kemudian kita lanjutkan ke pasal 36. Di pasal 36 ini dengan judul perikop syarat perkawinan anak-anak perempuan yang mempunyai hak waris.
Jadi kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, ada satu buah kasus, yaitu salah satu puak di Manasye, yaitu Zelofehad, tidak memiliki anak laki-laki. Dia memiliki 5 orang anak perempuan, yaitu Mahla, Tirsa, Hokla, Milka, dan Noa. Dan kelima anak perempuan ini diizinkan Tuhan dan diizinkan Musa untuk memiliki hak waris. Dan hal ini membuat khawatir orang-orang Manasye, sehingga mereka mengajukan permohonan sehingga mereka mempertanyakan hal ini kepada Musa. Bagaimana nanti apabila kelima orang ini menikah, maka otomatis hak waris mereka akan pindah ke pihak suami. Di sini Musa memberikan sebuah peraturan bahwa kelima anak daripada Zelofehad ini, anak perempuan ini, tidak boleh menikah di luar daripada suku ayahnya. Jadi kelima-limanya harus menikah dengan sesama orang Manasye, agar dengan tujuan tanah yang mereka warisi itu tidak berpindah kepada suku lain. Jadi semua suku harus memegang tanah milik pusakanya masing-masing. Jadi itulah dia bebas summary untuk kita bilangan pasal 34 sampai dengan pasal 36. Dan sekarang saatnya kita masuk ke dalam renungan kita hari ini. Renungan kita hari ini terambil dari kitab Bilangan pasal 34 ayat yang kedua. Saya bacakan buat teman-teman. Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, maka inilah negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai milik pusaka, yakni tanah Kanaan menurut batas-batasnya. Nats yang barusan kita baca terambil dari kitab Bilangan pasal 34 dengan judul perikop batas-batas tanah Kanaan. Jadi diceritakan sebelum orang Israel menyeberang ke tanah Kanaan, Tuhan telah menetapkan daerah mana saja yang menjadi hak milik orang Israel. Jadi yang diberikan sama Tuhan itu bukan tanah Kanaan dan sekitarnya, bukan, tetapi memang Tuhan memberikan batasan-batasan yang jelas. Hal ini tentu saja menarik untuk kita pelajari bersama. Kenapa Tuhan memberikan batasan-batasan yang detail? Jadi kalau kita baca pasal 34, itu daerahnya itu benar-benar detail. Ya, kalau tadi direnungkan aku bilang kan sekitar-sekitarnya. Tetapi kalau kita baca di pasal 34, daerahnya sangat detail. Jadi batasannya itu jelas. Perenungan yang saya dapatkan pada hari ini, kenapa Tuhan memberikan batasan-batasan yang detail dan jelas kepada orang Israel adalah yang pertama, supaya orang Israel itu tertib. Jadi memang Tuhan membuat sebuah aturan yang sangat jelas. Jadi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang memegang hukum. Artinya begini, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang teratur. Jadi Tuhan benar-benar memberikan batasan yang jelas agar orang Israel itu hidupnya tertib dan teratur. Jadi itu yang pertama yang saya dapatkan mengapa Tuhan memberikan batasan yang detail dan jelas kepada orang Israel. Hal yang kedua saya lihat adalah ketika batasan-batasan ini dibuat, maka orang Israel lebih gampang memfokuskan apa yang mereka capai. Coba bayangkan seandainya orang Israel tidak berikan batasan-batasan, maka ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, maka mereka tidak akan tahu daerah mana yang harus direbut, atau mereka akan sembarangan saja dan tidak pernah fokus untuk merebut wilayah-wilayah tersebut karena memang tidak ada batasan yang jelas. Jadi yang pertama memang Tuhan ingin orang Israel tertib, taat aturan. Yang kedua, Tuhan ingin orang Israel fokus dengan apa yang Tuhan ingin berikan kepada mereka. Terus yang ketiga adalah Tuhan itu tahu kapasitas orang Israel. Oleh karena itu memang Tuhan memberikan batasan karena Tuhan mengerti kemampuan orang Israel itu sebesar apa. Dan mereka cuma mampu bisa mengalahkan daerah yang mana saja. Sehingga ketika mereka tahu batasannya, maka apa yang mereka kerjakan itu menjadi solid, apa yang mereka kerjakan itu menjadi maksimal. Hal berikutnya yang saya dapatkan mengapa Tuhan memberikan batasan kepada orang Israel, Tuhan ingin menekankan kepada orang Israel bahwa sumber berkat pemeliharaan itu tidak bergantung kepada luasan daerah kepemilikan, tidak. Tetapi sumber berkat sebenarnya itu adalah Tuhan. Jadi walaupun dibatasi sehingga areanya seolah-olah kecil, Tuhan ingin memastikan bahwa bukan seberapa lebar wilayahnya, tetapi apakah bangsa ini disertai, dikenan Tuhan, diberkati Tuhan, atau tidak. Prinsip yang sama juga terjadi dalam hidup kita. Mengapa Tuhan memberikan kita batasan-batasan dalam hidup kita? Mengapa kita cuma jago di satu hal? Atau misalnya kenapa kita ahli di sebuah area, ada orang yang pintar berbicara tapi tidak pintar dalam hal tukang menukang atau teknik. Ada orang yang jago di bidang teknik tapi tidak
pintar dalam berbicara. Kenapa? Karena semua kita itu punya batasan-batasan yang Tuhan berikan supaya yang pertama tadi supaya memang hidup kita tertib, supaya hidup kita fokus. Coba bayangkan kalau misalnya kita itu dikasih semuanya bisa. Otomatis kita untuk menggarap segala sesuatu itu susah. Karena sekali lagi Tuhan berikan kita batasan supaya kita bisa fokus mengerjakan apa yang harus Tuhan berikan. Supaya kita fokus mengejar sesuatu yang Tuhan percayakan atau panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Hal yang kedua adalah memang sekali lagi kita itu punya kapasitas yang terbatas. Oleh karena itu ketika engkau tidak pintar di sebuah area, ketika kita telah mencoba sekian kali tapi memang tidak bisa di area itu, jangan berkecil hati. Pasti ada area lain di mana Tuhan ingin kita maksimal di sana. Kerjakan satu buah area di mana kita benar-benar maksimal di sana. Kalaupun nanti Tuhan akan berikan area yang lain, tapi kita harus fokus mengerjakan sebuah area di mana kita cukup kuat, di mana Tuhan berikan kemampuan di area tersebut. Dan poin yang terakhir sama dengan orang Israel, begitu juga dengan hidup kita. Sekali lagi, pemeliharaan Tuhan, hikmat, damai sejahtera, kebahagiaan, berkat, itu tidak bergantung seberapa skill atau ilmu yang kita punya. Sungguh pun memang kita harus mengupgrade diri dengan berbagai ilmu. Sungguh pun memang kita harus punya banyak pendapatan, sungguh pun memang harus kita maksimal di segala area. Tetapi kepemilikan itu tidak menjadi jaminan bahwa hidup kita damai sejahtera, hidup kita diberkati. Bukan. Tetapi yang menjadi berkat dalam hidup, tetapi yang menjadi berkat, yang membuat hidup kita menjadi penuh, yang membuat hidup kita maksimal, bukan apa yang kita capai, bukan apa yang kita miliki, tetapi perkenanan Tuhan. Oleh karena itu, di atas daripada segala sesuatu yang kita kerjakan, di atas dari segala sesuatu yang kita kejar, kejarlah Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan. Karena apabila kita mendekat kepada Tuhan, maka kita punya kehidupan yang maksimal. Karena sekali lagi, tujuan hidup kita itu ditentukan oleh Tuhan, bukan oleh diri kita sendiri. So guys, itu dia renungan kita hari ini. Sampai ketemu besok di Saklar hari yang ke-52. Tetap baca Alkitabnya secara utuh dan menyeluruh. Dadah!